Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Tapi tahu nggak kalian semua, gimana cerita novel ini bisa diangkat menjadi sebuah film? Mungkin ada beberapa yang bertanya-tanya seperti itu ya. Aku pun juga bertanya-tanya kayak gitu. Kabarnya waktu itu pemeran utama kita, Gong Yoo Oppa, Gong Yoo Oppa, ikut andil besar loh. Pasalnya waktu itu dia lagi wamil ya, alias wajib militer. Dia membaca sebuah buku yang membahas tragedi ini. Nah, mungkin tergugah ya hatinya. Nah, setelah selesai wamil, dia mengontak sutradara dari agensinya dan dia meminta agar agensinya mengangkat kisah buku ini menjadi sebuah film. Aku gak nyangka sih, kepedulian dia dengan isu sosial itu sangat luar biasa. Dan ternyata langkah kecil itu bisa berjasa untuk negaranya. Kok bisa? Setelah film ini dibuka, kemarahan publik atas kasus tersebut telah meningkat. Lebih dari 1 juta orang yang melihat dan netizen di seluruh negeri pun melakukan kampanye pengumpulan tanda tangan lewat online atau petisi online ya, untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Jadi karena difilmin, pengadilan yang tadinya di tahun 2005 itu dibuat petisi online untuk menyelidiki kembali kasus ini. Karena hukumannya itu tidak sebanding. Dan 2 bulan setelah perilisan film dan kontroversi yang dihasilkan, kota Gwangju resmi menutup Gwangju Inhwa School pada bulan November 2011. Beberapa guru mengaku bersalah atas penganiayaan seksual, termasuk mantan administrator berusia 63 tahun, yang pada Juli 2012 dijatuhi hukuman oleh pengadilan menjadi 12 tahun penjara karena melakukan pelecehan seksual terhadap seorang siswa berusia 18 tahun pada April 2005. Parlemen Korea Selatan akhirnya dengan suara bulat mengeluarkan Dogani Bill pada bulan Oktober 2011 yang menghilangkan undang-undang pembatasan untuk kejahatan seks terhadap anak-anak di bawah umur 13 tahun dan perempuan penyandang cacat. Undang-undang itu juga meningkatkan maksimal hukuman penjara. Ternyata nyatanya kasus ini bisa diselesaikan dengan baik ya, alhamdulillah. Tidak seperti di film. Memang kabarnya di film itu endingnya memang dibuat seperti itu karena untuk memberikan pengaruh yang besar para penonton. Jadi kalau misalkan endingnya seperti selesai, pelaku dihukum dengan berat, mungkin penontonnya berpikir, oh berarti ini pelakunya sudah dihukum dengan setimpal, tapi padahal kan belum. Tapi memang benar ya sutradara, seluruh penjuru Korea Selatan itu sangat marah setelah melihat film dengan ending tersebut. Ternyata sebuah film bisa membuat sebuah perubahan yang sangat besar. Korea tidak hanya bisa membuat film-film yang bagus ya kan, tapi juga drama-dramanya juga bagus. Kalian setuju kan? Pasti di sini yang lihat juga banyak ya yang suka sama Korea Selatan ya kan, entah itu filmnya, dramanya, atau musik-musiknya, nah BTS dan lain sebagainya. Oke teman-teman, itulah tadi kisah yang sangat kelam dari film Silence. Gimana tanggapan kalian? Dari peristiwa ini kita bisa mengambil pelajaran Number 1. bahwa pelecehan seksual itu tidak pandang bulu, tidak hanya ke perempuan, tapi juga laki-laki. Walaupun perempuan memang sangat rentan mengalami pelecehan seksual, tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa mendapatkan pelecehan seksual. Number 2. Kisah ini pun dapat mengajarkan bahwa pelecehan seksual itu memang bukan karena kesalahan korban. Lihat aja dari pakaian yang digunakan, apa yang sedang dilakukan, atau berada di suatu tempat pada waktu tertentu. Apalagi ini korbannya adalah anak-anak. Dapat dilihat bahwa mereka menggunakan baju yang biasa aja, yang normal, tidak terbuka atau menggoda kan. Korban ini pun juga memiliki kekurangan, yaitu terganggunya organ pendengaran. Jadi sekali lagi, pelecehan seksual itu bukan karena salah korban, tapi memang pelaku.
Korban memang tidak dapat disalahkan atas terjadinya pelecehan seksual. Pelaku yang salah, apapun itu alasannya. Number 3. Korban pelecehan seksual yang tuli pun seakan menunjukkan bahwa mereka yang lemah. Korban pelecehan seksual di sini adalah orang-orang yang berkebutuhan khusus, dan mereka pikir adalah orang-orang yang lemah, ya kan, akan lebih rentan terkena pelecehan seksual. Pelaku mengincar tipe-tipe korban seperti ini karena akan sulit untuk mengadukan kejahatan tersebut ke pengadilan. Walaupun dalam film ini diceritakan para korban telah berusaha untuk melaporkannya ke polisian, tapi hal ini tetap saja susah untuk dibuktikan, terlebih lagi dengan kondisi mereka yang memperlemah kepercayaan para polisi. Number 4. Tidak hanya seputar tentang kejahatan seksual, tapi karena hal ini adalah banyak sekali penghalangnya untuk melaporkan pelecehan seksual ini pada yang berwajib. Karena tadi aku bilang, kepala sekolah itu adalah sosok yang dihargai oleh masyarakat dan jemaah gereja. Jadi sulit bagi mereka untuk percaya bahwa korban ini melaporkan sesuatu yang benar. Masyarakat cenderung akan lebih percaya pada status dan kehormatan seorang, dan tidak percaya jika orang tersebut melakukan kejahatan seperti pelecehan seksual, ya nggak? Number 5. Selain itu, diperlihatkan juga bahwa kasus pelecehan seksual belum ditanggapi dengan serius, belum ditangani dengan baik. Padahal kasus kayak gini itu sangat rentan dan sangat merugikan para korban, baik dari segi fisik maupun mental. Namun pihak-pihak yang berkewajiban tidak peduli dan menutup mata, menutup hati, telinga, semuanya pokoknya ketutup, membiarkan korban merana dalam kesakitan dan trauma berat. Selain itu, kepolisian pun telah disuap oleh pihak sekolah agar tidak menindaklanjuti kasus ini. Film ini seakan-akan memberitahu kita bahwa penegakan hukum masih diisi dan didukung oleh pihak-pihak yang bertangan kotor. Sebenarnya ada kesamaan dari videoku sebelumnya, karena anak-anak yang menjadi korban berada di dalam lingkungan sekolah yang seharusnya bisa menjadi tempat lindung mental maupun fisik anak-anak yang berada di dalamnya. Benar-benar miris. Oke teman-teman, semoga kita bisa memetik pelajaran dari video kali ini ya. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banget. Support aku terus ya dengan like, comment, and share. Bagi kalian yang belum subscribe, tolong please subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan kalau misalnya aku udah rilis video. Video yang aku keluarin itu penuh perjuangan loh. Curhat. Oke, semoga di tahun 2022 channel ini bisa berkembang lebih baik dan sesuai dengan harapan. Dan kalian juga bahagia selalu ya. Amin. Stay safe semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.